datang di podcast kami, podcast Komisi Sosial. Saya Dan saya senang banget bisa bareng kalian lagi di episode baru. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sempat viral, yaitu hashtag kabur aja dulu. Mungkin ada yang berpikir nih, ini cuma candaan internet, tapi makin di sini ternyata menjadi keresahan banyak orang, terutama anak muda, tertekan, capek, merasa nggak punya uang. Nah, yang menarik, kita nggak cuma bahas ini dari sisi sosialnya, kita masuk ke dalamnya. Secara otak bisa bekerja ketika menghadapi tekanan, besar dan persepsi tentang lingkungan sosial kita. Ini yang dinamakan kognisi sosial. Nah, untuk mengawali obrolan, kita sudah sempat wawancara dengan Amalio, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Australia. Nah, dari ceritanya ini menunjukkan gambaran bahwa kabur aja dulu ini penuh dengan pertimbangan dan proses kognitif. Ayo kita langsung dengerin aja videonya. Langsung ke pertanyaan ya, Mal. Oh, boleh. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kamu, namanya siapa dan kenapa milih kuliah di luar negeri? Oke, jadi nama saya Amalio Christopher Caviar. Saya aslinya campur kan. Papa saya dari Papua, mama saya Jawa. Saya milih kuliah luar negeri itu karena waktu itu kan sempat keluar negeri kan saya, tinggal 2 tahun. Karena mama S2 juga di sini dulu. Nah, mama S2 di sini, kita sekeluarga ikut. Terus ngelihat di sini itu yang kuliah itu sangat apa ya, opportunity-nya lebih banyak gitu loh dibanding ya mungkin emang efek samping lain yang lebih kurang itu ya mungkin lebih mahal, lebih mahal, tapi ditimbang itu kuliahnya nggak padat-padat banget, jadi bisa terjadwal. Terus kita dibolehkan kayak kerja sampingan gitu. Jadi kita juga bisa kayak ngebantu living cost-nya kita sendiri juga. Terus kedua, di Australia ini, kenapa aku milih Australia? Setelah lulus itu, prospek kerjanya, terutama di perusahaan-perusahaan besar itu banyak banget. Terus karena populasi Australia juga nggak terlalu banyak, jadi lowongan kerjanya itu masih sangat banyak. Jadi masih nggak terlalu susah. Ya, oke. Hanya ya emang itu yang pertama yang perlu keluarin duit lumayan banyak efek jeleknya. Jadi saya juga mau tanya Mas, ini Masnya udah kayak keputusannya ini kayak udah lama, kayak mungkin dari sebelum kuliah ini udah merencanakan untuk kuliah di luar negeri, dan apa karena ada situasi yang ada di Indonesia gitu Mas? Jadi kayak tadi yang Masnya jelaskan kayak lowongan pekerjaannya agak susah mungkin di Indonesia, dan lowongan pekerjaan di Australia gitu. Sebenarnya dari kecil udah pengen kuliah di luar negeri sih, dari kecil. Soalnya dari dulu udah banyak saudara yang kuliah di luar negeri kan dulu. Terus kebetulan jadi sebenarnya udah dari kecil. Soalnya dulu udah banyak saudara yang kuliah ke luar negeri kan. Terus pas masih kelas 12 itu ada saudara saya lagi yang baru keluar negeri juga kan. Jadi semakin tertarik. Nah, itu pertama. Terus kedua, Om udah ngasih tahu juga sih kalau misalnya mau cari kerja apa kuliah mending keluar negeri aja dulu. Soalnya di Indonesia masih kurang. Soalnya dari yang kata omku, dari yang omku lihat, walaupun lulusan Indonesia udah sarjana pun kadang masih kurang diapresiasi sama negara. Kalau bedanya di sini, kalau misalnya di sini orang nggak kuliah pun dapat kerja bisa dan gajinya gede banget. Jadi mereka sini nggak lihat kuliah tuh sebagai patokan untuk harus kerja. Jadi banyak teman-teman yang di sini, teman-teman Australia yang di sini yang emang nggak kuliah, tapi kayak ngambil sertifikat lain gitu, terus dapat kerja. Jadi mungkin hanya ambil sertifikat 6 bulan setahun,
terus apply kerja terus dapat gitu. Jadi nggak harus yang bener-bener kuliah dapat ijazah 4 tahun S1 S2 gitu, nggak. Merasa keputusanmu itu ikut mendorong orang lain dalam mempertimbangkan tren kabur aja dulu. Sepertinya iya. Soalnya saya punya 2 adik kan. Adik kedua saya juga nih sekarang kelas 12 kan, kelas 12 di SMA. Sempat ngobrol sama dia, katanya rencana juga pengen kuliah luar negeri juga, katanya gitu. Soalnya katanya tertarik juga kan lihat dari yang aku lakuin sekarang di sini. Jadi kayaknya iya juga deh. Tapi tergantung keputusan orang juga kan. Ada yang ngelihat, banyak teman-temanku juga yang lihat di kuliah di Indonesia, alah di Indonesia juga bisa kok, ngapain harus keluar negeri. Iya. Tapi banyak juga yang ngelihat, oh iya juga ya, kayak keluar negeri opportunity-nya lebih banyak, lebih gede. Mungkin segitu aja ya, Mas. Terima kasih informasinya. Ya, mohon maaf mengganggu. Nggak apa-apa, aman kok. Banyak Mas ya. Oke, makasih. Ya, boleh live, Mas. Oke, bye-bye. Nah, dari cerita Amalia, kami memahami lebih dalam mengenai fenomena kabur aja dulu, yaitu tren mahasiswa Indonesia yang memilih melanjutkan pendidikan ke luar negeri sebelum kembali ke tanah air. Dari hasil wawancara tersebut, mahasiswa tersebut menceritakan berbagai alasan mengapa ia kuliah di luar negeri, seperti kualitas pendidikan lebih baik, banyaknya peluang kerja, karena kita tahu penduduk di Australia itu sangat sedikit, dan peluang untuk bisa bekerja sambil kuliah itu sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa banyak mahasiswa Indonesia yang merasa sistem pendidikan di luar negeri itu lebih terbuka dan mendukung pengembangan diri mereka, sehingga mereka tertarik untuk mencoba peruntungan di luar negeri sebelum pulang ke Indonesia. Sehingga kabur aja dulu ini dapat dianalisis sebagai bentuk respon mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan keterbatasan yang ada di Indonesia. Banyak dari mereka yang merasa bahwa pengalaman internasional menjadi modal untuk peluang karir mereka. Nah, tetapi juga ada kekhawatiran terkait dengan brain drain, di mana banyak mahasiswa Indonesia yang pergi ke luar negeri memilih untuk tetap di sana dan tidak kembali ke Indonesia karena peluang karir yang lebih baik di luar negeri. Baik, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Budi, ya, seorang psikolog yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Oke. Kita langsung ke pertanyaan saja. Boleh? Ya. Yang pertanyaan pertama, nah itu bagaimana Bapak melihat tren kabur aja dulu ini dari perspektif teori kognitif sosial Bandura, terutama terkait proses pembelajaran observasional dan model sosial dari medsos gitu, Pak. Oke, sebelumnya itu mungkin kita harus pahami dulu kenapa tren ini muncul. Tren ini muncul sebenarnya booming sejak tahun 2022 ketika after pandemi. Kenapa ini muncul? Karena after pandemi media sosial mulai booming kembali. Karena apa? Pada saat pandemi semua orang terkoneksi dengan orang lain itu melalui media sosial. Sehingga ketika tahun 2022 lockdown itu dibuka, tren penggunaan media sosial itu meningkat. Jadi Anda bisa lihat statistiknya, penggunaan media sosial meningkat, itu juga berbarengan dengan semua belanja online itu meningkat, trafficnya jadi meningkat. Ya, tren kabur aja dulu ini muncul dari mana? Ini muncul dari animo orang-orang yang berada di luar negeri, dia menetap di sana dan dia melihat pada saat terjadi lockdown, pada saat ada pandemi, kondisi di luar negeri dengan yang ada di negara kita itu berbeda. Oke, nah pada saat ada perbedaan itu di tempat kita betul-betul lockdown, kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, ini agak berbeda dengan teman-teman kita yang ada di luar negeri. Ya, termasuk pada saat itu kondisi di masyarakatnya, kesadaran orangnya dengan adanya pandemi itu berbeda dengan di Indonesia. Dan itu terus berlanjut sampai orang-orang yang sudah berada di luar negeri, mereka tetap di luar negeri dan mereka nyaman dan mereka bekerja di sana. Nah, ketika mereka bekerja di sana, mereka share apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dan mereka dapat apa dari yang mereka kerjakan. Itulah yang memicu orang-orang di Indonesia yang dalam keadaan masih transisi ya, di era ada pilpres, jadi transisi itu dan banyak ketidakjelasan yang terjadi.
itu membuat orang-orang yang ada di Indonesia melihat, oh teman-teman kita yang di luar tuh jauh lebih oke ya, work life balance-nya terjaga ya. Karena apa yang mereka kerjakan dihitung hours, dihitung jam, lain dengan kita di Indo. Ya, kita di Indo ada yang dihitung per project, ada yang dihitung per month. Nah, ini mereka melihat adanya kesenjangan di sana. Nah, sehingga tren kabur aja dulu ini muncul karena adanya kesenjangan yang para pekerja yang berada di Indo dengan para pekerja yang sedang bekerja di luar. Kesenjangan itu muncul. Cuman permasalahannya mereka hanya melihat dari media sosial. Mereka hanya melihat dari apa yang baik saja. Tapi mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya tuntutan kompetensi, effort yang mereka lakukan, dan bagaimana orang yang di luar bersaingnya seperti apa. Itu yang mereka nggak lihat, tapi tahunya adalah oh secara salary jauh lebih besar, secara income jauh lebih besar, lingkungan di kehidupan mereka itu jauh lebih stable, lebih stabil ya dibanding di Indo, dan itu membuat tren ya better lah kita hidup penting di luar dibanding di Indo. Tren itu yang dibangun sehingga akhirnya ada hashtag kabur aja dulu. Itu sih yang bisa dipahami dulu. Dalam teori Bandura, konsep efikasi diri itu kan sangat penting. Nah, bagaimana tren kabur aja dulu mencerminkan tingkat efikasi diri masyarakat muda dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi di Indonesia? Oke, berat ya pertanyaan. Oke. Bagaimana kaitan antara efikasi diri dengan kondisi kita lah para ya muda-mudi di Indonesia dengan tren kabur aja dulu ya. Berarti ada 3 aspek yang kamu tanyakan ya. Yang pertama Anda harus paham dulu, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan efikasi. Ya, efikasi ini muncul dari bagaimana orang punya belief, punya kepercayaan aku bisa atau enggak, aku nyaman atau enggak. Tapi itu berangkatnya dari belief. Nah, kita harus paham dulu, belief ini muncul tidak serta-merta ya tiba-tiba muncul, tapi ada proses yang terjadi di belakangnya. Kalau kita bicara tentang segitiganya Bandura, ada 3 aspek biasanya. Ada aspek kognisi, ada aspek personal ya kalau nggak salah, sama ada aspek lingkungan. Nah, 3 hal ini saling berkaitan. Bandura mengatakan nggak bisa hanya satu aspek aja yang dominan, nggak bisa. Tapi 3 aspek ini saling berkaitan. Nah, efikasi adalah dampak dari ketiga aspek ini. Ya, ketika secara kognisi dia tahu bahwa saya mampu atau saya tidak mampu, ya, dan lingkungan yang dia lihat, oh iya ya sekarang nyari kerja di Indonesia, waduh speknya banyak banget, ya. Pemikirannya merasa tidak mampu karena dia bukan orang yang number one, mungkin di kuliahnya, mungkin di sekolahnya, lalu dia melihat kenyataan bahwa tuntutan lowongan kerja di Indonesia sangat-sangat kompleks, ya, dan adanya perilaku yang banyak nih tenaga kerja kita yang lari ke luar negeri. Ya, itulah yang membuat self-efficacy orang Indonesia saat ini muda-mudi sebenarnya minder. Kalau Anda mau lihat jauh lebih besar, kita lihat di Jabodetabek. Sebenarnya pekerja di Jabodetabek saat ini sedang bersaing dengan tenaga kerja asing. Ya, apa yang dilakukan oleh pekerja di Jabodetabek? Dia lari ke tempat kita di Jawa Timur. Jadi kalau Anda lihat di Jawa Timur jangan heran, lowongan kerja banyak, pencari kerja juga banyak. Kok nggak match ya? Ya karena ada faktor eksternal, yaitu orang-orang Jabodetabek masuk ke Jawa Timur. Itulah yang itulah yang membuat akhirnya orang di Jawa Timur nih harus ngapain ya? Akhirnya mereka mikir, oh mungkin saya kerja di luar negeri itu lebih enak. Ini loh buktinya. Pertama, secara salary jauh lebih baik, work life balance-nya betul dijaga karena mereka kerjanya per hours workingnya habis, mereka di rumah atau mereka di kos atau apart, mereka santai, nggak kayak di Indo menurut mereka. Sehingga itu yang mendorong mereka untuk ya usah, aku mungkin better ke luar negeri. Toh di luar negeri juga banyak orang yang butuh kerja dari orang Indo. Itu yang mendorong mereka. Gitu. Itu yang berkaitan dengan self-efficacy-nya. Gitu. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Jadi, apakah Bapak melihat adanya determinisme resiprokal dalam interaksi antara lingkungan sosial, kognisi individu, dan perilaku migrasi yang muncul dalam tren kabur aja dulu? Ya sangat terlihat ya, karena memang saat ini terutama generasi kita, generasi yang konsumtif terhadap media sosial. Ya kalau kita ngomong resiprokal kan kita berbicara tentang segitiganya Bandura itu. Ya di situ faktor lingkungan sangat kuat. Ya
sangat kuat ngomong kalau ternyata di luar negeri jauh lebih enak. Yang tadi saya ngomong, mereka pay-nya per hours, per jam, bukan seperti kita. Itu yang membentuk mindset. Dan akhirnya orang-orang kayak kita di Indo punya satu belief bahwa di luar negeri much better dibanding di Indonesia. Ya, itu apakah sangat berpengaruh? Iya, jelas. Environment itu sangat berpengaruh, itu yang pertama. Kedua, kognisi. Ya, kognisi inilah yang membentuk pola pikir kita, membentuk mindset kita, membentuk belief kita. Mindset kita sejak dari dulu selalu dipaparkan bahwa orang luar negeri selalu lebih baik dibanding kita di Indo. Ya, itu yang selalu ditanamkan, padahal belum tentu juga. Ya, tapi kita sudah diberikan informasi seperti itu terus didoktrin dan itu jadi satu belief. Sehingga jangan heran mungkin beberapa dari kita ketemu bule lah di Indo kita minder, padahal mereka belum tentu lebih baik dari kita. Dan itulah yang mendorong perilakunya kita. Jadi segitiganya sebenarnya sudah terpenuhi untuk mendorong kita ngikutin tren yang sekarang, kabur aja dulu. Jadi mungkin bagaimana peran media sosial ini sebagai lingkungan sosial dalam membentuk sikap dan perilaku yang mendasari munculnya tren kabur aja dulu. Bagaimana peran media sosial? Perannya ya saat ini cukup signifikan ya, karena informasi tersebar di media sosial, duplikasi dan repetisi informasi terus terjadi di media sosial. Nah, permasalahannya kita kalau kita kembali ke dalam ilmu psikologi, jeleknya manusia adalah kalau kebohongan yang dibuat oleh seseorang dan diceritakan oleh semua orang, kebohongan itu jadi kebenaran. Ya kan? Kita misalkan mengatakan di luar negeri itu kerjanya enak. Kamu masuk dalam satu circle, di circle itu ada 50 orang, 45 orang ngomong kerja di luar negeri enak dan hanya 5 orang yang ngomong tidak enak. Anda akan percaya yang mana? Normalnya kita percaya 45. Padahal yang bicara fakta 5 orang itu. Ya, itulah kalau kita secara logik, kalau begitu kan harusnya nggak banyak imigran atau tenaga kerja asing ke Indonesia, ngapain? Toh di negaranya harusnya jauh lebih enak. Tapi kenyataannya tidak. Nah, dan sekali lagi karena kita negara berkembang, kita ini adalah negara yang konsumtif terhadap media sosial, kita konsumtif terhadap teknologi, dan itulah yang membuat kita seakan-akan bahwa oh ya segala hal yang diceritakan di media sosial itu betul. Informasi itu terus dibanjiri ke kita, hanya kita punya satu belief, oh iya betul, kita mengamini dan mengimani jadi. Hanya ya itu yang menjadi fenomenanya ya sampai saat ini. Apakah ada solusi agar fenomena kabur aja dulu ini bisa diminimalisir? Oke, untuk solusi sebenarnya sudah ada, tapi memang penyebarannya tidak terlalu kuat. Kita tidak tahu mengapa. Jadi hashtag kabur aja dulu itu sebenarnya ada hashtag lawannya. Tunggu saja dulu. Ya, tunggu saja dulu ini adalah yang membuat hashtag. Dia punya satu belief bahwa kamu lihat dulu di Indonesia pergeserannya orang dari luar negeri ke kita. Kamu pelajarin dulu datanya. Kenapa orang di luar lebih suka kerjasama dengan kita di Indonesia? Sedangkan memang secara geografi, secara potensi kita terbesar keempat secara populasi, sehingga sebenarnya itu akan membuat mengenerate uangnya jauh lebih mudah. Kalau Anda perhatikan secara makro, tempat mengenerate uang terbesar itu sebenarnya di China, di Amerika, dan di India. Sebenarnya keempat negara terbesar yang selanjutnya adalah Indonesia. Jadi jangan heran kenapa kemarin Apple mau investasi, terus ada yang dari China mau investasi nikel, karena memang Indonesia ini kaya. Memang belum termanage, kita harus paham, karena secara SDM kita belum ke sana. Tapi bukan berarti kita tidak bisa, kita belum. Ya, how to reduce hashtag kabur aja dulu, yaitu saya hanya ada 2 sarannya. Yang pertama, Anda harus melihatnya secara objektif, apapun yang informasi yang Anda dapat. Artinya jangan langsung percaya segala sesuatu yang disampaikan berulang dalam satu media sosial, karena belum tentu benar. Banyak orang mempercayai tapi belum tentu benar. Itu yang pertama. Jadi Anda harus memperluas wawasan Anda, itu yang pertama. Dan yang kedua, punyalah komunitas, yang dimana di komunitas itu akan banyak membantu Anda melihat perspektif-perspektif baru, sehingga itu akan pasti meningkatkan self efficacy kita, terutama bagaimana how to handle
your potential, ya, bagaimana Anda menghandle potensi Anda untuk bisa relate dengan kebutuhan dalam dunia kerja di Indonesia. Gitu. Jadi dua itu. Baik Pak, ada satu pertanyaan lagi. Oke. Dari point of view kognisi sosial gitu ya, kan ada banyak orang yang kayak komen, terutama pejabat gitu yang kayak gak nasionalis gitu. Ya itu mungkin apa dampak psikologis dari orang-orang yang kabur aja dulu gitu terkait dengan nasionalismenya dan rasa identitasnya gitu. Ya, sebenarnya ketika Anda menjadi penganut hashtag kabur aja dulu, secara nggak langsung ini kan mencerminkan kita nggak trust dengan kita di Indonesia. Ya, sehingga Anda melihat, oh lebih baik di luar ya. Berarti Anda nggak trust. Padahal orang luar dulu menjajah kita 3,5 abad sebenarnya karena mereka melihat ada sesuatu yang potensial banget harus saya ambil. Nah, orang lupa itu. Malah orang melihat lebih baik saya keluar. Nah, itu. Ya, apakah itu berpengaruh? Iya, hashtag kabur aja dulu sebenarnya melemahkan kita punya mental, melemahkan kita punya pola pikir, dan kita menganggap di luar jauh lebih baik. Ya, kalau Anda mau pelajari lebih dalam, hashtag sebelum kabur aja dulu itu hashtag sebelumnya adalah work life balance yang diagung-agungkan. Kalau Anda ke luar negeri, work life balance sebenarnya nggak ada. Itu hanya buatan untuk menenangkan orang. Karena apa? Pada prinsipnya setiap orang tetap harus bekerja. Tapi bagaimana menikmati kerja itulah esensi work life balance. Nah, di Indonesia yang tidak, anggapannya work life itu sesuatu yang terpisah. Kerja hidup enggak. Nah, kesalahan tafsir kita di sana. Jadi hashtag kabur aja dulu bagi saya ini melemahkan kita punya mental. Karena apa? Kita di Indonesia kita punya satu hope ya, kita negara yang kaya dan orang lupa itu. Memang belum termanage, iya. Secara sosial ya kita orang-orang psikologi kita harus menjadi trendsetter ya. Artinya kita yang harus menjadi pengubah bahwa di Indonesia masih punya harapan untuk Anda bisa survive, bukan hanya di luar. Itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Kami rasa cukup untuk sesi podcast kita kali ini ya Bapak ya. Oke, thank Terima you. kasih banyak. Semoga ilmu yang dari Bapak bisa tersalurkan ke masyarakat umum juga. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan atau gimana? Pesan buat yang menonton. Oke, buat yang menonton, saya tunggu dalam dunia kerja yang dimana dalam dunia kerja itu sebenarnya tidak menuntut Anda sepintar apa. Karena dalam dunia kerja itu tuntutannya cuma satu, Anda mau belajar apa. Itu yang juga orang lupa. Artinya Anda lulus dari perkuliahan, Anda lulus dari sekolah. Ketika Anda masuk ke dalam dunia kerja, Anda harus tahu bahwa totally different. Apa yang Anda pelajari dan Anda praktekkan pasti akan sangat berbeda. Artinya apa? Jangan kita hanya berpikir bahwa di luar jauh lebih enak. Kenyataannya tidak. Ya Anda tahu lah yang terbaru bagaimana perang di luar sana. Ya itu juga nggak stable juga. Sehingga bagi yang menonton, tolong edukasi teman-teman Anda juga bahwa kita harus meleverage kita punya kompetensi dan kita harus percaya bahwa Indonesia ini punya potensi untuk terus berkembang. Itu. Selamat bertemu di Indonesia Emas 2045. Dadah. Nah, dari wawancara kita pada hari ini, kita jadi tahu bahwa kabur aja dulu merupakan respon sosial dan psikologis dari banyak generasi muda Indonesia karena keterbatasan dan ketidakpastian yang ada di Indonesia, terutama dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan juga kondisi ekonomi yang sulit. Nah, hal ini bisa terjadi karena orang Indonesia memiliki mindset dari dulu bahwa orang luar negeri itu lebih baik daripada orang Indonesia. Media sosial berperan sebagai model sosial yang membentuk sikap dan perilaku generasi muda, memperkuat narasi bahwa kabur ke luar negeri menjadi solusi untuk mengatasi tekanan sosial dan ekonomi. Nah, solusi yang lain adalah membuat kebijakan yang lebih menguntungkan generasi muda atau lebih mensejahterakan generasi muda dan membuat pendidikan yang lebih relevan dan lebih terbuka, membuka lowongan pekerjaan. Dan seperti yang dikatakan rekan saya bahwa mindset orang Indonesia itu mengatakan bahwa di luar negeri itu lebih baik daripada di Indonesia. Tapi potensi di Indonesia itu lebih tinggi daripada di luar negeri, tapi belum termanage saja. Nah,
kita sebagai generasi muda bisa lebih memanage bagaimana potensi itu supaya lebih terlihat daripada di luar negeri. Dan yang terakhir adalah peran sosial media itu bisa lebih membuat konstruktif dalam membentuk sikap positif untuk bisa meminimalisir tren ini aja. Nah, kami punya pesan nih, tren kabur aja dulu itu bisa merecharge dan merubah energi untuk lebih baru. Tapi jangan lupa untuk kembali ke negara asal kita sendiri. Nah, selesai sudah podcast kita hari ini. Explore dunia kalian dan tetap semangat. Bye.